Ya, aku ulangi, tidak apa-apa ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada hari ini kita akan membahas tentang klasifikasi dengan data berbentuk teks. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang cara mengklasifikasi untuk data yang berbentuk sinyal dan image. Jadi berbeda dengan data yang berbentuk image dan sinyal, di mana data di image dan sinyal sudah berbentuk numerik, sedangkan di data yang berbentuk teks ini ya berbentuk teks, tidak langsung bisa diolah, langsung masuk ke dalam classifiernya. Jadi data itu harus di preprocessing dulu supaya dia menjadi berbentuk numerik. Nah, untuk pemrosesannya sendiri, preprocessingnya sendiri, itu sudah kita lakukan pada beberapa pertemuan sebelumnya ya. Sudah ditampilkan juga oleh Mbak Suci. Kita pakai perhitungan jarak ya. Perhitungan jarak kemarin, baik pakai cosine, J-chord, J-chord, dan lain-lain. Nah, di dalam pertemuan ini, mungkin Mbak Suci akan langsung masuk classifier. Mungkin, saya tidak tahu. Saya belum baca slide-nya. Nah, kalau masih bingung di preprocessing nanti bisa diminta ulangi nanti. Bisa minta diulangi untuk preprocessingnya. Sehingga kalau ada pertanyaan-pertanyaan di bidang preprocessing ya, di preprocessing nanti bertanya. Jadi sebelum masuk ke classifiernya. Jadi hari ini kita fokus ke classifiernya. Kepada Suci kami persilakan untuk sharing tugas akhirnya. Ini tugas akhir Mbak Suci. Ya, sekarang sudah daftar sidang TA1. Insya Allah hari Senin sidang Suci ya. Ya Suci. Belum ada jadwalnya Pak. Belum ada jadwal, Senin Insya Allah. Mohon doanya agar Mbak Suci sukses di dalam menjalani sidang TA1. Silakan Mbak Suci. Baik Pak. Jadi hari ini kita akan membahas tentang klasifikasi pada text processing. Kan kalau di pertemuan sebelumnya itu udah ngejelasin tentang pre-processingnya. Sekarang kita langsung ke klasifikasinya. Yang pertama dilakukan itu adalah ngimport library, yaitu yang di sini digunakan adalah NumPy dan Pandas terlebih dahulu untuk membaca datasetnya. Dalam kesempatan ini saya sendiri menggunakan Google Colab. Ini adalah setelah itu dilakukan pembacaan dataset. Dataset ini sudah dilakukan proses pre-processing. Lalu karena data sebenarnya itu berjumlah 9.761.000, tapi kemudian dipotong menjadi hanya 5.000 data. Hal itu dilakukan agar lebih cepat dalam proses trainingnya untuk materi ini. Terus yang selanjutnya dilakukan adalah mengimport library model untuk yang digunakan pada modelnya nanti. Lalu dalam hal ini tertera pada di Jupyter ini. Lalu selanjutnya menentukan data mana yang akan menjadi fitur dan data mana yang akan menjadi label. Dalam hal ini kolom dari yang kolom 1, 2, 3, 4, 5 ini merupakan data fitur. Lalu untuk yang label sendiri itu menjadi data label atau kelasnya. Selanjutnya melakukan splitting data. Splitting data itu membagi data yang akan dijadikan data training dan data testing. Dalam hal ini dibagi menjadi 80 dan 20. Selanjutnya, sehingga setelah dilakukan splitting, dapat dilihat banyak data untuk training adalah 4.000 data, dan untuk testing adalah 1.000 data. Selanjutnya, membuat modelnya. Dalam hal ini modelnya dapat dilihat seperti pada Jupyter ini, ada 3 layer.
menggunakan aktivasi ReLU dan sigmoid. Kemudian untuk loss-nya menggunakan binary cross entropy dikarenakan hanya mengklasifikasi untuk 2 kelas atau binary. Selanjutnya, menentukan yang mana pada dataset akan dijadikan input dim atau dimensi. Yang dalam hal ini, X-train yang memiliki fungsi untuk menjadi inputnya. Selanjutnya, dilakukan proses training dengan EPO sebanyak 50 dan batch size-nya 32. Setelah itu, dapat dilihat prediksinya dengan cara membuat model .predict. Ini untuk prediksi training ya. Kemudian, dapat dilihat juga confusion matrix-nya pada training, yaitu untuk true positifnya ada 3.988 dan true negatifnya ada 10. Dan ini adalah false positif dan false negatif. Selanjutnya, dapat dilihat nilai akurasi trainingnya itu sebesar 0,9995%. Selanjutnya dilakukan prediksi testing. Dapat dilihat pada ini adalah prediksi testingnya kalau ditampilkan. Selanjutnya, dapat dilihat confusion matrix untuk testingnya. Ini confusion matrix ini lumayan bagus ya. Dan dari confusion matrix ini didapatkan akurasinya 101,0 atau 100%. Kemudian untuk plottingnya, ini adalah plotting akurasinya. Dapat dilihat yang berwarna kuning atau orange ini untuk tes dan yang biru adalah train. Dan ini adalah yang plotting untuk loss. Biru untuk train dan orange atau kuning ini untuk testing. Sekian penjelasan dari saya. Oke, jadi itu adalah proses klasifikasi dari sebenarnya teksnya sudah diolah ini, sudah jadi berbentuk numerik. Oke. Ini ada beberapa bagian, coba perhatikan di situ. Tadi perhatikan, jadi kalau proses untuk menentukan ininya, menentukan apa parameternya, di sini pakai apa, Suci? Pakai DNN ya? Suci? Iya, Pak. Pakai DNN ya? Iya, Pak, lupa disebutin. Jadi Mbak Suci ini pakai DNN, Deep Neural Network. Jadi Deep Neural Network ini neural network biasa, tapi dengan struktur yang lebih dalam ya. Hidden layer-nya banyak. Hidden layer-nya banyak. Jadi nanti ini parameter yang digunakan dalam Deep Neural Network itu disetting ya, dicoba. Di trial, diuji coba. Misalnya di sini Suci pakai ada 3 hidden layer nih Suci ya. Ya 3 hidden layer. Nah, ini hanya mencoba ya, belum tentu hasil terbaik di 3 hidden layer ini. Terus fungsi aktivasinya dipakai ReLU, sigmoid. Ini trial. Nah, apa yang dilakukan oleh Mbak Suci di TA-nya itu sebenarnya nilai-nilai itu nanti akan dicari menggunakan research untuk mencari nilai terbaik. Ya. Nah, untuk selanjutnya, jadi nanti nilai-nilai ini di trial. Ini hanya sekali percobaan. Kalau kalian mengerjakan ini, mungkin beberapa kali percobaan sehingga dapat nilai yang terbaik. Ya. Nah, setelah di training, testing, baru kita dapat ukurannya. Bawa lagi Suci. Kita ini apa? Kita ukur seberapa baik model yang kita hasilkan dari proses training. Jadi kalau kita lihat di sini akurasinya berapa tadi Suci? Kalau yang trainingnya 99% Pak hampir. Kalau yang testingnya? Testingnya dapat 100% Pak. 100%. Datanya aneh sebenarnya. Iya Pak. Jadi seperti itu kira-kira. Jadi kalau kita dari confusion matrixnya itu 996, benar semua itu. Diagonal ya. Jadi diagonal itu 996.
Yang kelas 0-nya 99, kelas 1-nya ada 4. Semuanya benar dipredik oleh modelnya. Jadi sistemnya sudah sangat baik. Jadinya. Nah, nanti dari sini baru kita turunkan. Nanti ada keakurasi, precision, recall. Semuanya didapat dari convolution matrix ini. Ya, semuanya dapat dari situ. Oke, sampai di sini ada pertanyaan enggak? Oke, ada pertanyaan enggak? Kalau tidak ada pertanyaan enggak apa-apa, nanti silakan dicoba. Coba nanti di rumah. Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan di grup. Nah, sekarang kalau tidak ada pertanyaan enggak? Surya? Belum, Pak. Belum nah, ya? Dicoba dulu. Coba dulu ya. Nah, sekarang untuk ini UAS. Jadi ujian akhir ya, semester. Nanti kalian silakan cari dataset di UCI boleh, di Visionet boleh ya. Datanya boleh berbentuk teks, berbentuk gambar, berbentuk numerik, oke, bentuk sinyal dan seterusnya, terserah. Nanti kalian pilih. Nah, buat di dalam Jupyter Notebook. Jadi cantumkan alamat datasetnya. Ya, datasetnya di mana. Kalau dataset terlalu besar, ya, sehingga akan menyusahkan kalian dalam proses trainingnya, kalian bisa sederhanakan saja. Jadi bisa kalian potong beberapa baris data saja. Tapi dengan komposisi yang seimbang ya. Jadi kalau misalnya kelasnya ada 4 dari 1 juta data, ya, ada 4. Jadi seluruh 4 kelasnya itu harus dapat. Kalau misalnya data 1 juta, datanya ada 1 juta baris. Kalian ingin ambil cuma 100 baris saja. Nah, dari 100 baris itu harus ini ya, harus ada ke 4 kelasnya. Jangan sampai hanya ada 2 kelas 1 kelas. Nanti hasilnya aneh. Kalian nanti yang bingung sendiri. Ngerti tidak maksudnya itu? Paham, Mbak? Paham, Pak. Paham ya, alhamdulillah. Nah, itu tugas akhirnya itu, ujian akhir semester. Dikumpulkan paling lambat hari Sabtu ini. Hari Sabtu. Ya, dalam bentuk Jupyter Notebook dikumpul ke kedua kelas. Tidak boleh ada yang sama ya. Kalau sama nilainya langsung E. Salah tidak apa-apa, salah kurang dikit itu tidak apa-apa, tidak masalah. Ya. Tapi kalau niru, kalau nyontek dari kawannya, itu efeknya buruk ya. Kalian bisa dapat E langsung nilainya. Jadi bikinlah sendiri-sendiri, tidak masalah. Ya, hasilnya tidak terlalu bagus, tidak masalah. Jadi carilah datasetnya di UCI, itu salah lah, nanti datanya dataset apa. Pak, izin bertanya. Iya, boleh. Misalnya datasetnya sama, tapi isian atau penjelasannya itu beda, mana itu, Pak? Boleh, tidak apa-apa. Kalau memang terjadi data yang sama, pemilihan data yang sama, itu tidak masalah. Asal cara mengerjakan, nanti kan teknik pemilihan pre-processing-nya itu bisa beda-beda kan? Atau misalnya classifier-nya beda-beda, tidak masalah kan? Ya, tekniknya itu bisa berbeda-beda. Kalian milih kan dari sekian banyak teknik pre-processing, bisa milih. Oke? Alfat ya? Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Nanti Alfat ya. Oke, yang lain? Ya. Oke, bagi yang memilih teknik yang paling tepat, ya nilainya akan bagus juga ya. Kalau ngawur, nilainya ngawur juga. Tapi tidak E nilainya ya. Tapi kalau nyontek, otomatis E, tidak diperiksa lagi. Jadi seperti itu. Ada pertanyaan lagi? Saya yakin jelas ya. Tidak susah UASnya ini. Jadi mulailah dijelaskan dari datasetnya, divisualisasikan datasetnya. Datasetnya seperti ini, jumlah datanya sekian, ada datanya yang kelas 1-nya sekian, kelas 2-nya sekian. Dijelaskan. Kalau memang perlu dijelaskan pakai tulisan, dijelaskan pakai tulisan, dideskripsikan. Jangan hanya codingannya saja, dituliskan. Ini langkah ini untuk ini langkah ini untuk ini.
data ini dinormalisasi, fungsinya untuk ini, supaya ini. Nah, oke. Dijelaskan. Jadi harus ada narasinya juga, jangan coding-codingnya saja. Kalau coding-codingnya saja tidak ngerti. Ya? Paham ya? Paham, Pak. Oke. Kalau paham, kita tutup dulu kuliahnya ya. Mbak Suci, terima kasih Mbak Suci. Terima kasih juga, Pak. Kalian boleh nanya ke Mbak Suci ya, kalau misalnya ada yang tugas akhirnya, tugas UASnya ini membahas tentang teks. Kalau tentang image kemarin boleh tanya dengan Kak Janes atau di image dengan Kak Bahar, terserah lah nanti. Boleh bertanya. UAS itu boleh nanya dengan kakak tingkat. Apa jangan minta buatkan saja. Oke, sampai ketemu di mata kuliah selanjutnya. Jadi semakin cepat kalian ngumpul tugas, semakin cepat keluar nilainya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh.